selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Opa Oma anak cucu yang diberkati. Pagi ini kita jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Bahtera Kasih, dan bersama kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan sebelum memulai seluruh tanggung jawab dalam pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kita. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita memulai dan kita mohon pimpinan Roh Kudus untuk membimbing kita, memimpin dalam pembacaan Alkitab dan renungan di Sapaan Pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami percaya bahwa kalau kami boleh dibangunkan di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati, itu semua hanya oleh karena kasih-Mu, penyertaan dan pemeliharaan-Mu. Oleh sebab itu dengan rendah hati kami mohonkan, mari Bapa terus pelihara dan jaga kami. Kami mengucap syukur untuk semua kasih setia-Mu. Kami akan membaca Alkitab, kami mohonkan kuasa Roh Kudus Tuhan memenuhi hati dan pikiran kami, dan memampukan kami mengerti dan memahami. Dan dengan rendah hati kami mohonkan bersabda dan berfirmanlah ya Bapa. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari pertama Petrus, pasalnya yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Mari kita baca bersama-sama di bawah judul perikop, Gembalakanlah Kawanan Domba Allah. Mari kita baca bersama. Firman Tuhan, aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lain. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu dan saudara-saudara, Opa Oma anak cucu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam sapaan pagi kita berisikan tentang nasihat Rasul Petrus kepada para penatua. Siapa mereka? Para penatua ini adalah orang-orang yang dituakan dalam jemaat Kristen Yahudi yang berada di perantauan, di mana lokasi mereka. Pasal 1 ayat 1 dalam surat pertama Petrus ini dijelaskan di sana. Bapak Ibu dan saudara-saudara, isi nasihatnya adalah di dalam ayatnya yang kedua, di sana dikatakan shepherd the flock of God among you. Nah itu dia. Kalimat kata gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Kata gembalakanlah itu memuat arti gembalakanlah, berilah mereka makan, berilah mereka minum, peliharalah, jagalah, dan lindungilah. Nah itu dia. Jadi itu nasihat yang diberikan kepada para tua-tua jemaat, agar jemaat yang ada pada mereka itu, maka para penatua itu bertugas untuk menggembalakan, menjaga, memelihara, memberi makan, memberi minum, melindungi mereka. Lalu kemudian isi nasihatnya adalah jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Nah ini menarik sekali. Jangan dengan paksa, not by constraint but willingly. Jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela, dengan rela. Artinya Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam menggembalakan, dalam memimpin kawanan domba Allah itu kepada para penatua diingatkan, jangan menggembalakan mereka dengan paksa. Jangan menggembalakan mereka dengan apa yang engkau inginkan dan apa yang engkau kehendaki. Jangan.
Itu sebabnya di dalam ayat 3 juga dikatakan, jangan kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Jangan itu. Tetapi yang harus dilakukan adalah harus dilakukan sesuai dengan kehendak Allah. Nah itu dia. Ayatnya yang kedua tadi dikatakan, sesuai dengan kehendak Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pertanyaannya adalah bagaimana hal itu dilakukan? Artinya, bagaimana menggembalakan kawanan domba itu sesuai dengan kehendak Allah? Bagaimana caranya kita mengetahui itu sesuai dengan kehendak Allah atau tidak sesuai dengan kehendak Allah? Nah ini dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hal ini mau mengajarkan kepada kita semua juga, kepada para tua-tua jemaat, kepada para pelayan Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat, para pemimpin-pemimpin gereja, para pemimpin-pemimpin jemaat. Bagian firman Tuhan ini mengajarkan ketika engkau menggembalakan kawanan domba atau menggembalakan jemaat yang dipercayakan kepadamu, jangan dengan paksa, not by constraint, but willingly, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimana caranya engkau mengetahui sesuai dengan kehendak Allah? Ada dua hal. Ini yang penting. Yang pertama, isilah dirimu dengan pengetahuan tentang karya Allah, tentang cara Allah di dalam menuntun dan memimpin, serta tentang kehendak Allah di dalam Allah menyatakan kepada para utusan-utusan. Nah ini dia. Utusan-utusan yang mana? Tokoh-tokoh Alkitab dalam kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru. Berpengetahuanlah dulu engkau tentang itu. Maka engkau akan belajar dan engkau akan mendapatkan hikmat bahwa ini cara Allah, ini kehendak Allah, ini yang sesuai dengan kehendak Allah, yang Allah inginkan dan yang Allah kehendaki untuk dikerjakan dan dilakukan di tengah-tengah kawanan domba Allah atau di tengah-tengah jemaat yang Allah percayakan kepadamu. Itu dulu yang pertama. Nah, kalau kita sendiri tidak mempunyai pengetahuan itu, bagaimana mungkin kita akan berhikmat? Bagaimana mungkin kita akan tahu apa yang Tuhan kehendaki di dalam kita mengerjakan dan melakukan segala sesuatu dalam tugas sebagai seorang pemimpin, pelayan jemaat, dan kita lakukan itu harus sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimana kita tahu kalau kita tidak pernah baca Alkitab dan tidak pernah mengenal tokoh-tokoh Alkitab yang Allah pilih dan Allah utus, dan di dalamnya Allah memerintah, yang di dalamnya juga Allah berkehendak dan menyatakan kehendaknya melalui mereka? Bagaimana kita mau tahu hal itu kalau kita tidak pernah baca Alkitab? Oleh sebab itu ini pesannya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kepada engkau para pelayan-pelayan Tuhan. Lewat firman Tuhan ini pada hari ini kepada para penatua dan diaken yang ada di tengah-tengah jemaat ini, mari punya waktu khusus baca Alkitab supaya engkau tahu bagaimana caranya memimpin jemaat ini sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua, bangun relasi spiritual kepada Allah yang mempunyai pelayanan ini. Engkau harus punya waktu khusus, bukan saja dalam baca Alkitab tetapi juga dalam hal berdoa. Engkau harus punya waktu saat teduh yang khusus. Lalu kemudian engkau meminta kepada Allah, mari Tuhan Allah nyatakan kuasa dan kehendak-Mu dalam hidupku, sehingga aku dimampukan melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam tugasku sebagai seorang pendeta, sebagai seorang penatua dan diaken. Nah itu dia. Kita harus punya waktu khusus dalam baca Alkitab, juga untuk kita berpengetahuan, juga di dalam kita bangun spiritualitas dalam jam doa kita kepada Allah. Lewat dua hal itu maka sungguh saya percaya engkau yang dipercayakan dalam pelayanan di tengah jemaat ini, atau engkau dimanapun engkau berada hari ini, di dalam tugas tanggung jawabmu, di dalam jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan, di dalam setiap pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepadamu, lakukan hal ini, berpengetahuan dalam Alkitab dan beriman dalam iman percaya kepada Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, membangunnya di dalam setiap doa-doa. Itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan. Bukan saja kepada mereka para pelayan Tuhan, tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, lewat firman Tuhan ini saya juga ingin mengingatkan kepada mereka yang dipercayakan dalam satu komunitas-komunitas yang kecil, dalam satu keluarga-keluarga yang ada di dalam jemaat. Maka para tua-tua keluarga, orang tua, mereka yang dituakan di dalam jemaat, engkau juga harus memiliki
pengetahuan firman Tuhan, engkau juga harus mempunyai waktu jam khusus untuk berdoa kepada Tuhan Allahmu. Sehingga apa? Sehingga apa yang kau kerjakan dan yang kau lakukan untuk keluargamu di dalam engkau memimpin bahtera rumah tanggamu, maka engkau akan memimpinnya sesuai dengan kehendak Allah. Bukan sesuai dengan apa yang kau inginkan, tetapi sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Karena apa Bapak Ibu dan Saudara-saudara, saya percaya satu hal begini. Baik engkau yang melakukan pelayanan itu di tengah jemaat ataupun di tengah keluarga, ataupun engkau yang melakukannya di tengah-tengah masyarakat ini di dalam pekerjaan keseharian, dan yang mempercayakan dalam status kepemimpinan, yang harus engkau emban dalam tugas tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Maka sekali lagi, ketika engkau berpengetahuan dalam Alkitab dan engkau mempunyai relasi yang tetap dan khusus kepada Tuhan Allahmu, maka saya percaya segala sesuatu yang kau kerjakan itu akan membuahkan kebaikan. Tidak ada yang sia-sia. Segala jerih payah yang kau lakukan tidak akan sia-sia. Saya ingin mengajak kita untuk melihat pertama Korintus 15 ayat 58. Di sana dikatakan demikian. Firman Tuhan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Baik kita dalam kehidupan gereja, keluarga, maupun kita di tengah-tengah masyarakat, bangunlah persekutuan kita dengan Tuhan. Maka persekutuanmu dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Jerih payahmu dalam segala pekerjaanmu, dalam segala pelayananmu tidak akan pernah sia-sia. Aku percaya Allah memberkati, dan saya percaya Allah akan memenuhkan kehidupanmu dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dan segala sesuatu yang kau kerjakan itu untuk membawa kehidupan ke masa depan yang Tuhan sediakan, masa depan yang jauh lebih baik dari hari-hari yang lalu. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, sebelum saya menutup bagian firman Tuhan ini, maka ada satu bagian firman dalam bacaan kita pada saat ini, di dalam ayatnya yang ke-3 dan yang ke-4, di sana dikatakan demikian. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Itu yang pertama yang saya mengingatkan lewat ayat yang ketiga dan yang keempat ini. Jadilah teladan dalam kehidupan berjemaat, keluarga, bahkan di tengah masyarakat. Jadilah teladan. Teladan dalam perbuatan, perkataan, pikiran, teladan dalam pelayanan, teladan dalam pekerjaan. Jangan sampai orang kenal kita sebagai tidak bisa dicontoh dia, tidak bisa diteladani dia. Jangan. Tapi biarlah lewat seluruh aktivitas hidup kita orang dapat melihat bahwa luar biasa Bapak itu, luar biasa Ibu itu. Setiap kali berjumpa dengan dia kita mendapatkan satu pengajaran yang baik. Setiap kali berjumpa ada nasihat-nasihat yang baik. Setiap kali berjumpa ada hal-hal positif yang dapat kita petik untuk kita hidupkan di dalam hidup kita. Itu yang harusnya terjadi, dan itu yang firman Tuhan katakan, engkau menjadi garam dan terang di dalam dunia ini. Jadilah demikian. Jadilah teladan buat mereka. Dan kepada mereka, kawanan domba Allah, kepada jemaat yang telah melihat, mencontoh dan meneladani, maka biarlah keteladanan itu terus hidup di dalam dirimu. Jangan sampai yang terjadi sebaliknya, para pelayan sudah memberikan contoh dan teladan yang baik, tetapi kita sebagai kawanan domba Allah, sebagai jemaat, ya kita cuek-cuek saja, kita tidak mau tahu, bahkan cenderung menutup mata dengan apa yang kita lihat, apa yang dikerjakan, jerih payah yang sudah dilakukan. Jangan. Tetapi marilah kita bergandengan tangan. Yang satu memberi contoh, yang satu meneladani, dan memberi contoh lagi kepada yang lain, dan yang lain turut meneladani. Bergandengan tangan di dalam membangun pelayanan di tengah-tengah kawanan domba Allah yang dipercayakan kepada kita. Pada ayatnya yang keempat, di sana dikatakan juga kepada orang muda diingatkan kepada mereka, maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lain. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yang pertama,
Engkau yang bekerja dan Engkau yang melayani dengan sungguh-sungguh, Engkau yang sudah menjadi contoh dan teladan, maka kepadamu firman Tuhan katakan kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lari, keselamatan. Yang kedua, bagian ayatnya yang kelima ini mau mengingatkan juga bahwa para orang muda, belajarlah untuk mendengar tua-tua jemaat, mendengar para pelayan Tuhan di dalam jemaat. Contoh dan teladani mereka. Karena apa? Karena satu waktu berlalu, usia bertambah, engkau pun akan menjadi tua-tua jemaat. Satu waktu engkau juga ingin dihargai. Oleh sebab itu belajarlah untuk menghargai orang yang lebih tua, agar ketika engkau tua, orang muda pun akan menghargai engkau. Ini penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, karena orang-orang muda itu juga adalah masa depan gereja. Oleh sebab itu menyadari bahwa engkau adalah masa depan gereja, maka mulailah, berilah dirimu untuk diperlengkapi, dan belajarlah untuk mencontoh dan meneladani tua-tua jemaat, mencontoh dan meneladani para pelayan Tuhan yang melayani Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Dan saya percaya orang-orang muda akan punya masa depan yang baik, orang-orang muda akan senantiasa diberkati dalam kehidupan mereka. Demikian Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas firman. Kami mohonkan teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami, serta mampukan kami semua mengerjakan dan melakukan sesuai dengan kehendak Allah. Bagi jemaat-Mu yang sakit dan lemah, para lansia, kami mohonkan Tuhan memulihkan, menyembuhkan, menguatkan, dan meneguhkan. Dan kami percaya senantiasa bersama Tuhan, kami akan menemukan hari-hari yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Kami akan memulai seluruh aktivitas hidup, kerja, dan pelayanan kami. Kami mohonkan Tuhan bersama kami, memampukan kami untuk melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.